Hai, kelas 9. Kembali lagi dengan Lause dengan topik pembahasan kita pada hari ini masih tentang sistem reproduksi manusia. Oke anak ya, jadi langsung aja Lause jelaskan. Nah sekarang kita masuk kepada proses gametogenesis. Ya jadi kalau dimaksud atau kalau disebut dengan gametogenesis itu adalah kata dasarnya gamet. Udah, berarti di sini adalah proses pembentukan sel gamet. Sel gamet itu apa? Sel gamet itu adalah sel yang nantinya akan diproduksi oleh perempuan atau akan diproduksi oleh laki-laki, di mana tujuannya adalah apabila sperma dari laki-laki ketemu dengan ovum si perempuan, ketemu maksudnya itu bukan cuma ketemu doang nih, tetapi nanti memang akan menyatu, melebur, membuahi istilah biologinya gitu ya. Nah, apabila nanti terjadi fertilisasi, maka bisalah dibentuk yang namanya itu nanti janin. Jadi tanpa gametogenesis, ya proses pembentukan janin itu tidak bisa berlangsung. Kayak seperti itu ya. Jadi gametogenesis itu prosesnya ada dua. Proses yang pertama itu kita bahas dulu dari yang perempuan, disebut dia dengan istilah oogenesis. Nanti yang kedua, proses yang kedua itu terjadi pada laki-laki dan disebutlah dia dengan spermatogenesis. Oke. Jadi kita masuk ke fase yang pertama dulu, yaitu oogenesis. Nah, oogenesis itu berasal dari kata ovum. Oke. Berasal dari kata ovum, lalu kemudian ovumnya itu akan berkembang. Berkembangnya itu bahasa biologinya adalah melakukan proses pembelahan. Kalau disebut sebagai pembelahan, namanya aja membelah. Misalnya ini adalah sel, ya kan, satu seperti ini. Nah terus kemudian dibelah, berarti dari satu hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 2. Ini contoh paling gampang ya kan. 1 dibelah menjadi 2. Itulah yang disebut sebagai pembelahan. Atau kita kenal dengan istilah berkembang gitu ya, ya. Jadi bagaimana proses daripada oogenesis? Prosesnya itu seperti ini, kamu perhatikan ya. Jadi ovum yang sudah matang atau yang sudah dewasa yang akan dilanjutkan untuk membentuk yang namanya itu sel gamet, itu nanti akan berubah namanya menjadi oogonium. Nah sambil kamu perhatikan gambar yang Lause berikan gitu ya nak ya. Jadi ovum itu ketika dia hendak berproses seperti gametogenesis, maka nanti namanya akan menjadi oogonium. Maksudnya adalah ovum ini sudah dewasa dan siap untuk dibentuk sel gamet. Nah lalu kemudian oogonium tadi itu dia nanti akan mengalami yang namanya itu proses pembelahan secara mitosis yang pertama. Nah kalau kamu perhatikan dari oogonium ke primary oocyte ataupun primary primer, maksud saya itu adalah oocyte primer, itu kan ada tanda panah ya. Nah tanda panah itu maksudnya adalah ada proses yang terjadi di dalamnya. Prosesnya apa? Yaitu pembelahan secara mitosis. Nah nanti untuk mitosis dan temannya satu lagi adalah meiosis, itu nanti akan kamu perdalam lagi di SMA. Jadi kayak tadi saya katakan ini sel, ketika sel itu dibelah menjadi 2 ya kan. Nah alat yang membelahnya, bagian yang membelahnya itu disebut sebagai mitosis dan juga meiosis. Jadi kayak boleh saya katakan mitosis dan meiosis ini adalah pisau bedahnya yang secara alami itu memang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah kemudian jadi oogonium tadi itu mengalami proses pembelahan secara mitosis sehingga dia berkembang menjadi primary oocyte. Nah, terus kemudian dari primary oocyte ini itu mengalami pembelahan lagi gitu ya. Nah, pembelahan dan di sini namanya menjadi meiosis pertama, bukan mitosis. Nah, mitosis itu hanya satu, just mitosis. Tapi kalau meiosis itu ada 2, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Perbedaan meiosis 1 dengan meiosis kedua adalah kalau meiosis pertama setelah dibelah nanti hasilnya menjadi 2. Sudah, tapi kalau meiosis yang kedua ketika dibelah nanti anaknya dia tetap 2, akan tetapi kalau dijumlahkan dari meiosis 1 meiosis 2 maka nanti hasilnya dia menjadi 4 keturunan, 4 sel yang baru.
4 hasil pemotongan yang baru. Seperti itu maksudnya. Oke, bisa ya. Nah, ini saya kasih contoh ya supaya kamu bisa lebih memahaminya lagi. Jadi ibarat kata di sini ada sel, selnya itu langsung bulat. Nah, jadi di sini tuh ada sel bulat ya kan. Nah, terus kemudian tadi saya katakan bulatannya itu mengalami proses pembelahan, dia dibelah menjadi 2 seperti ini. Nah, alat yang membelahnya ini boleh kita katakan sebagai mitosis. Berarti hasilnya jadi berapa? Hasilnya dia jadi 2. Ini 1, ini yang kedua. Paham? Itulah yang dimaksud dengan mitosis gitu ya. Tapi kalau meiosis, maka meiosis itu nanti ini bulatan atau boleh juga kita katakan sebagai sel. Ingat, meiosis tadi Lausa katakan prosesnya itu ada 2. Proses pertama dengan proses kedua. Nah, untuk proses pertama, maka dia nanti akan membelah. Nah, dia akan membelah seperti ini. Ini kita katakan sebagai meiosis pertama. Dan hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 2. Yang ini 1, yang ini 2. Ya kan? Atau dengan kata lain saya buat di sini 1, di sini 1. Nah, lalu kemudian meiosis yang pertama ini dibelah lagi menjadi bukan menjadi ya, apa yang membelahnya yaitu meiosis kedua. Berarti anaknya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira seperti ini. Lausa harapkan kamu bisa paham maksudnya. Ya, jadi kalau mitosis tadi dia seperti ini aja, udah selesai. Tapi kalau untuk meiosis, kalau dia meiosis yang pertama, maka hasilnya nanti ada 2, 1 dan 2. Lalu kemudian meiosis pertama dibelah lagi dengan menggunakan meiosis yang kedua, maka hasilnya menjadi 4. Yang pertama tadi hasilnya jadi 2, yang kedua pun hasilnya dia menjadi 2. Totalnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi dari penjelasan saya yang barusan, ya kan, di situ kan sudah saya katakan, sudah Lausa beri perbedaan antara meiosis pertama dan juga perbedaan antara meiosis yang kedua. Nah, jadi kamu perhatikan lagi gambar untuk oogoniumnya tadi. Sudah, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, oogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis untuk panah yang pertama. Lalu kemudian oogoniumnya itu nanti dia akan diubah menjadi primary oocyte ataupun oosit primer. Lalu kemudian oosit primernya itu mengalami pembelahan secara meiosis yang pertama. Sudah? Nah, meiosis pertama itu nanti hasilnya anaknya menjadi 2. Dan di sini kamu perhatikan dengan benar gambarnya. Ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Maksudnya ada lingkaran di sebelah kanan dan ada lingkaran di sebelah kiri. Lingkaran itu tetap namanya adalah ovum. Akan tetapi ada yang gede ovumnya dan ada yang kecil ovumnya. Untuk yang kecil itu disebut dia sebagai first polar body. Kemudian untuk yang gede disebut dia sebagai secondary oocyte. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau secondary oocyte atau dengan kata lain ovumnya yang gede, itulah ovum yang sebenarnya. Sementara kalau first body polar itu adalah ovum yang tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena seorang perempuan, seorang perempuan itu mengalami menstruasi setiap bulannya itu, iya kan, hanya dengan 1 sel ovum saja, bukan 4 sel ovum. Nah, nanti ketika kita membahas tentang spermatogenesis, dari satu sel sperma itu nanti bisa dihasilkan 4 sel sperma lagi. Sementara kalau ovum, dari 1 sel ovum, maka nanti hasil akhirnya juga akan tetap 1. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau dia pada oogenesis ataupun proses pembentukan sel gamet betina, dari semuanya nanti itu hanya ada 1 yang berhasil, sementara yang lainnya nanti akan menjadi first polar body namanya, atau badan polar 1 juga bisa kita sebut, atau dengan kata lain adalah sel ovum yang tidak berfungsi, atau sel ovum yang tidak akan masuk ke tahap selanjutnya. Lausa harap bisa dipahami ya. Lalu kemudian yang secondary oocyte tadi ya, secondary oocyte tadi pun mengalami pembelahan lagi
dengan meiosis kedua. Nah, dari pembelahan meiosis kedua ini dihasilkanlah satu sel ovum lagi yang gede disebut sebagai ootit, dan satunya lagi adalah sel ovum yang kecil yang tidak bisa berfungsi gitu, disebut dia sebagai second polar body atau kayak badan polar yang kedua. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini dihasilkan dua badan polar. Yang pertama first polar body tadi itu dari hasil meiosis pertama, lalu kemudian second polar body itu dihasilkan dari proses meiosis kedua. Lalu kemudian yang sel ovum yang gede atau disebut dia sebagai ootit. Nah, ootitnya itu mengalami proses diferensiasi. Jadi differentiation-nya itu atau dengan kata lain adalah proses pendewasaan, proses pematangan, finishing, sehingga ovumnya itu matang dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Seperti itu. Oke. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan itulah dia yang dimaksud dengan oogonium ataupun oogenesis. Dan sekarang kita masuk kepada spermatogonium atau tahap yang kedua daripada gametogenesis. Spermatogonium kata dasarnya adalah sperma. Berarti kan proses pembentukan sperma. Nah, spermatogenesis ini sama seperti oogenesis. Jadi sperma dengan ovum ketika dia sudah matang dan hendak direplika atau hendak diperbanyak oleh sel tubuh, maka nanti dia berubah namanya bukan tidak lagi menjadi sperma, akan tetapi menjadi spermatogenesis. Maksud saya adalah spermatogonium. Nah, spermatogonium ini sama, dia mengalami pembelahan secara mitosis dulu, tanda panah yang pertama, sehingga spermatogonium itu berubah menjadi primary spermatocyte. Nah, kemudian spermatosit pertama ataupun primary spermatocyte itu mengalami pembelahan secara mengalami pembelahan secara meiosis pertama, dan dia berubah menjadi secondary spermatocyte. Nah, untuk secondary spermatocyte ini sendiri selnya nanti dia jadi ada dua, sel spermanya ada dua, ya kan? Kalau ovum tadi kan sel ovumnya juga ada dua, akan tetapi yang satunya menjadi first polar body. Tapi kalau untuk spermatogonium, sel spermanya itu secondary spermatocyte-nya itu tetap dihasilkan dua, dan dua-duanya itu berfungsi dengan baik. Lalu kemudian secondary spermatocyte-nya tadi itu mengalami pembelahan yang kedua secara meiosis ataupun meiosis kedua, sehingga berubah namanya menjadi spermatids, gitu ya, spermatids. Dan spermatid ini nanti akan mengalami proses differentiation ataupun mengalami pendewasaan, pematangan, finishing juga bisa, sehingga spermatids itu berubah menjadi spermatozoa. Nah, ketika pada saat spermatid, maka sperma itu belum memiliki ekor. Tapi kalau udah berubah menjadi spermatozoa, namanya zoa gitu ya. Zoa itu maksudnya adalah bentuknya itu menyerupai hewan, dalam artian itu punya ekor. Nah, kamu ingat sebelumnya Lausa pernah kasih gambar sperma, ya kan? Ada kepala, leher, dan ekor. Nah, jadi itulah dia proses untuk pembentukan sperma. Dari mana asal-usulnya? Dari spermatogenesis ataupun dari gametogenesis. Paham ya sampai di sini untuk spermatogenesis? Nah, kalau begitu sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang menstruation ataupun menstruasi pada perempuan. Yang jelas sih menstruasi ini pada perempuan ya, nggak mungkin terjadi pada laki-laki. Nah, kalau pada laki-laki itu disebut sebagai proses mimpi basah, sama seperti tugas yang waktu itu pernah kamu kerjakan untuk Lause periksa kayak gitu ya nak ya. Sambil kamu perhatikan gambar, di situ saya berikan gambar organ reproduksi perempuan yang tanpa keterangan. Jadi kamu harus bisa mengingat, menyebutkan di mana letak-letaknya. Oke, sekalian kita ulang. Jadi yang pertama kita mulai itu dari yang paling bawah dulu nih. Yang paling bawah apa? Namanya adalah vagina. Lalu kemudian di atas vagina itu yang bentuknya kayak kayak per gitu, itu adalah cervix. Lalu kemudian dari cervix kita masuk ke atasnya, ya kan? Nah, masuk ke atasnya itu disebut sebagai uterus. Nah, dari uterus, ya kan, itu mulailah dia masuk. Ini uterus nih. Dari uterus dia mulai masuk ke tangannya yang seperti ini, ya kan? Yang dia lari ke sisi kanan dan sisi kiri. Nah, itu disebut dia sebagai tuba
V ataupun oviduct. Ini kita cuma nge-review doang ya. Nah, kemudian dari oviduct ataupun tuba fallopi, nah itu nanti kan berujung ke bagian sininya nih yang saya katakan bisa bergerak, fungsinya adalah untuk mengabsorb. Itu disebut dia sebagai fimbriae. Lalu kemudian dari fimbriae ada yang bagian di sininya di bawahnya disebutlah dia sebagai ovarium. Oke? Nah, jadi khusus untuk siklus menstruasi ini sendiri, di sini yang kita bahas itu adalah tentang ovarium dan juga rahim. Nah, pada ovarium, apa fungsi dari ovarium? Coba, ayo kita review sedikit. Fungsi daripada ovarium adalah untuk menghasilkan sel ovum. Nah, proses penghasilan sel ovum dalam artian itu ovarium berhasil mengeluarkan satu sel ovum dari proses oogenesis tadi nih, ya kan? Berhasil dia keluarkan satu sel ovumnya dari ovariumnya ini, terus keluar ovumnya itu keluar dari ovarium, terus kemudian ditangkap oleh fimbriae, itu prosesnya disebut sebagai ovulasi. Bisa ya? Nah, jadi ovulasi itu sama juga pengertiannya dengan melepasnya atau pelepasan sel telur dari ovarium lalu kemudian masuk kepada tuba fallopi ataupun masuk kepada oviduct. Lalu kemudian dari gambar dari gambar di samping, seandainya seandainya ya kan, seandainya gambar yang saya berikan ini adalah gambar organ reproduksi seorang wanita yang sudah menikah. Maksudnya apa? Berarti akan ada sperma yang masuk ke dalam ke dalam gambar tersebut ataupun ke dalam organ reproduksi perempuan. Apabila sperma datang, maka nanti spermanya itu akan naik dari mana? Dia akan naik mulai dari vagina, cervix, uterus, lalu kemudian naik ke atas sampai kepada tuba fallopi. Kenapa sampai di tuba fallopi? Karena proses ovulasi itu berawal dari ovarium lalu kemudian berpindah ke tuba fallopi, selesai sampai di situ. Jadi ovum tuh kayak menunggu di tuba fallopi, dia tuh menunggu di oviduct. Itu kalau misalnya sperma datang, maka nanti ketika sperma datang, dia mengunjungi ovum di dalam perut si perempuan, lalu kemudian terjadilah penyatuan di antara keduanya, kan gitu. Nah, sekarang seandainya lagi sperma itu tidak datang, spermanya tidak datang karena gambar yang saya berikan di samping ini merupakan gambar dari organ reproduksi perempuan yang masih gadis, ya kan? Ya misalnya kayak kalian kamu gitu ya, cewek-cewek di kelas 9. Nah, kalau misalnya tidak datang sperma, apa yang akan terjadi terhadap ovum dan terhadap dinding rahim? Ya kan? Apabila sperma tidak datang, sementara kan tadi ovumnya itu dia berada di berada di oviduct ataupun di tuba fallopi, kan dia stay di situ tuh untuk menunggu kedatangan sperma. Nah, sementara spermanya nggak datang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena sperma tidak datang, maka nanti ovum yang berada di oviduct tadi dia akan turun. Kemana? Ke rahim. Ngapain dia turun? Kan gitu ya. Nah, sel ovum yang tidak dibuahi oleh sel sperma nanti dia akan turun ke rahim. Sudah, pada saat turun ke rahim, maka nanti rahim itu akan mengalami penebalan dinding rahim. Bisa ya nak ya? Penebalan dinding rahim. Nah, dinding rahim itu disebutlah dia sebagai endometrium. Kamu perhatikan lagi gambarnya. Jadi ada uterus, ada dinding rahim. Sudah, ya namanya aja dinding gitu loh. Dinding itu kan berada dalam satu ruangan. Jadi ibarat kata tuh ada satu ruangan, terus kemudian saya mau menyekat ruangan itu, saya mau bikin dinding yang baru. Jadi ibarat kata dinding tadi itu bisa kita katakan sebagai endometrium. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ya kan, selama 2 minggu setelah si ovum tadi itu turun ke rahim, maka ovum tadi itu dia kan boleh saya katakan dia menempel di rahim ya. Dia menempel di rahim, lalu kemudian dia akan mengalami penebalan. Nah, yang menebal itu maksudnya adalah dinding rahimnya. Menebal. Jadi kalau misalnya tadi dinding rahimnya itu segini, ini contoh ya. Ada space di antara keduanya ini, rahimnya ini, atau ada jarak, kita katakan aja 5 cm. Ini contoh nih, 5 cm. Terus kemudian dengan adanya dinding rahim yang mengalami penebalan,
Namanya aja menebal, berarti dari 5 dia menjadi 4, dia menjadi 3, dia menjadi 2, dia menjadi 1. Ibarat kata tuh kayak gitu. Ini hampir dekat nih, tapi nggak nempel juga rahimnya, nggak gitu ya. Dia tuh hanya mengalami penebalan. Nah, lalu kemudian penebalan itu nanti sekitar 2 minggu lagi, jadi kayak 2 minggu pertama dia menebal. Oke, 2 minggu kedua dia akan luruh, dia akan turun. Turun kemana? Turun mengikis keluar dari rahim dan menuju vagina. Dengan kata lain adalah proses menstruasi. Jadi proses menstruasi itu adalah proses di mana dinding rahim yang sudah menebal dipenuhi dengan darah, pembuluh darah, akan tetapi tidak ada janin atau tidak ada zigot yang yang tertempel di situ, sehingga rahim tadi ataupun dinding rahimnya akan mengalami pengikisan. Kenapa dikikis? Harus diperbaharui setiap bulannya. Jadi menstruasi itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk memberikan makanan, untuk memberikan oksigen ataupun nutrisi nantinya kepada bayi. Itulah fungsi daripada darah menstruasi itu sendiri. Nah, setiap bulan itu harus diganti gitu ya. Makanya setiap bulan seorang perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Jadi kira-kira seperti itulah pengertian daripada menstruasi. Saya ulangi sekali lagi, menstruasi itu adalah proses meluruhnya, mengikisnya dinding rahim ke luar rahim, atau dengan kata lain itu ke vagina, sehingga keluarlah bercak-bercak darah atau keluarlah memang tetesan-tetesan darah, dan itu bisa berlangsung berbeda-beda di antara perempuan. Ada yang berlangsung 3 hari aja, ada yang berlangsung 4 hari, atau mungkin ada yang berlangsung selama 7 hari. Itu nanti tergantung pada proses metabolisme tubuhnya masing-masing gitu. Oke, jadi bisa ya dipahami untuk menstruasinya. Nah, lalu kemudian setelah kita membahas tentang menstruasi, sekarang kita kehamilan. Kehamilan itu bahasa lainnya adalah proses pembuahan. Bahasa biologi daripada pembuahan adalah fertilisasi ataupun fertilization. Nah, fertilisasi itu adalah proses fertilisasi itu adalah proses di mana sperma membuahi ovum. Pada saat sperma membuahi ovum, maka nanti hasilnya dia menjadi zigot. Sudah, spermanya tadi itu sudah melalui proses spermatogenesis. Ovumnya sudah melalui proses oogenesis. Lalu kemudian setelah mereka menyatu, melebur, melakukan fertilisasi, hasilnya menjadi zigot. Lalu kemudian zigot akan turun dari oviduk ke uterus. Seperti yang saya katakan tadi, ya kan, proses ovulasi atau proses pengeluaran ovum dari ovarium, nanti ovumnya itu berpindah dari ovarium ke tuba fallopi ataupun ke oviduk. Jadi dia itu kayak stay di situ, menunggu kedatangan sperma. Nah, jadi zigot yang artinya itu adalah sperma sudah membuahi ovum, itu nanti akan turun dari oviduk ke uterus. Uterus itu nama lainnya adalah rahim. Ya, bukan nama lain, tapi bahasa biologinya rahim itu adalah uterus. Nah, lalu kemudian zigot itu nanti akan mengalami pembelahan atau mengalami perkembangan menjadi embrio. Nah, terus kemudian jadi istilahnya itu kayak yang pertama itu sperma ditambah ovum jadi apa? Jadi zigot. Lalu kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Nah, terus kemudian embrio akan berkembang menjadi janin. Nah, itu nanti ada di slide selanjutnya yang akan saya berikan gitu ya. Sekarang kita masih dalam tahap embrio. Bagaimana caranya si embrio ini mendapatkan makanan? Perhatikan juga poinnya yang saya berikan. Maka embrio itu mendapatkan makanan dan oksigen itu dari pembuluh-pembuluh darah yang ada di rahim. Atau dengan kata lain itu adalah darah menstruasinya si ibunya, darah menstruasi si perempuan yang tadinya pada saat sperma belum datang, itu setiap bulannya diganti, dikeluarkan oleh perempuan. Banyak orang bilang itu adalah darah kotor. Salah. Menstruasi itu adalah darah yang sangat bersih sebenarnya, karena banyak sekali mengandung nutrisi dan juga mengandung oksigen. Lalu kemudian embrio tadi mendapatkan makanannya itu dari pembuluh-pembuluh darah ataupun dari endometrium uterusnya perempuan. Setelah nanti embrionya berkembang lagi, tapi masih dalam tahap itu masih disebut ya sebagai embrio, maka akan kita temukan nanti ada istilah plasenta ataupun ari-ari. Seiring berkembangnya embrio, plasenta dan ari-ari pun akan berkembang.
akan dibentuk gitu di dalam tubuh si perempuan. Apa fungsi apa fungsi plasenta ataupun ari-ari? Fungsinya adalah untuk menggantikan tugas daripada pembuluh-pembuluh darah tadi. Ingat, menstruasi itu kan sekali sebulan, harus diganti itu setiap bulannya, ya kan? Sementara kan kalau sudah ada janin kan nggak mungkin diganti-ganti lagi dong. Cuma pada bulan pertama itu nanti calon bayi itu berasal dari pembuluh darah si ibu ataupun si perempuan, maka masuk nanti kepada minggu kedua ataupun masuk kepada bulan selanjutnya atau bulan kedua, itu tidak lagi melalui pembuluh darahnya, tetapi akan digantikan tugasnya oleh plasenta ataupun ari-ari. Jadi bayi itu mendapatkan makanannya itu dari ari-ari, kayak gitu kira-kira ya. Nanti akan saya berikan juga contoh gambarnya. Nah, lalu kemudian setelah nanti embrionya mulai berkembang, mulai tumbuh gitu ya, sudah mulai agak sedikit berkembang perut si ibunya, maka ada nanti yang kita sebut juga sebagai tali pusar. Tali pusar ya, kamu tahu dong tali pusar atau pusat itu bisa sama aja gitu ya, tali pusar. Tali pusat ataupun tali pusar adalah penghubung antara embrio dengan rahim gitu. Jadi kayak yang menghubungkan antara si ibu dengan si janin. Disebutlah dia sebagai tali pusar. Nah, jadi setelah saya jelaskan tadi, saya ulangi sekali lagi, zigot itu nanti akan berkembang menjadi embrio. Embrio itu akan berkembang menjadi janin. Dan janin akan berkembang selama 40 minggu lamanya di dalam rahim si perempuan. Selama 40 minggu itu disebutlah sebagai masa-masa mengandung, pregnancy gitu ya, mengandung. Berapa lama dia? Sekitar 40 minggu. Itu kalau hitungan minggu. Kalau misalnya hitungan bulan, berapa bulan seorang perempuan itu hamil? Jawabannya adalah selama 9 bulan, 10 atau 12 hari, kayak gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang saya berikan juga di samping sini atau di bawah gitu ya, gambar. Nah, di situ sudah ada bisa mewakili penjelasan dari Lause tadi. Jadi kamu perhatikan dari gambar pertama itu adalah yang di sebelah pojok kiri. Fertilization one day. Ada kan tulisannya di situ. Nah, fertilization one day itu bisa kamu perhatikan. Itu ada ovum yang sedang dikelilingi oleh sperma. Nah, dikelilingi dalam artian itu adalah si sperma mencari celah di mana ada celah supaya si sperma ini bisa masuk. Nah, kalau nggak salah saya juga pernah katakan ovumnya cuma satu, tapi spermanya nanti bisa jutaan, bisa puluh ribuan, bisa puluh juta, bisa miliaran juga gitu ya. Tapi dari jumlahnya yang sangat banyak itu, hanya satu yang jadi pemenangnya. Hanya satu nanti yang bisa masuk ke si ovum itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya nanti dengan secara otomatis itu nanti akan dibuang oleh si ovum. Ovum itu memang sangat berkuasa di dalam proses pembuahan ataupun fertilisasi yang terjadi di dalam diri si perempuan. Lalu kemudian kita masuk kepada 5 days. Kalau kamu perhatikan ya. Nah, di situ untuk ukuran 5 hari ini disebut dia sebagai embrio. Nah, dalam ukuran 5 hari itu kan ada bentuk bulatan itu ya, bulatan-bulatan kayak gitu. Terus di antara bulatannya itu di dalamnya ada titik-titik, itu disebut dia sebagai blastocyte ataupun blastocyte. Nah, terus kemudian dari 5 hari kita pergi kepada 28 days atau dengan kata lain adalah yang 28 hari. Nah, pada 28 hari ini kamu perhatikan itu tuh bentuknya tuh kayak cebong gitu ya. Kayak apa sih? Ya pokoknya tidak mirip seperti manusia gitu. Makanya kalau pasutri, pasangan suami istri maksud saya ya, yang sudah terindikasi si istrinya itu hamil, tapi kalau usianya itu masih 28 hari atau dengan kata lain itu belum sampai 1 bulan atau belum sampai 2 bulan, maka bukan 2 bulan, ya pokoknya belum sampai usia 3 bulan, maaf kalau saya salah, belum sampai usia 3 bulan, itu bayinya belum bisa dideteksi apakah bayinya itu nanti akan terlahir menjadi perempuan atau terlahir menjadi laki-laki. Kenapa? Belum jelas, alat kelaminnya itu belum kelihatan. Justru di sini tuh masih pembentukan daripada hati, kemudian juga untuk pembentukan branchial arches-nya. Itu dengan kata lain itu pokoknya pembentukan bagian-bagian intinya dulu termasuk otak.
gitu ya nak ya. Nah terus kemudian kita pergi kepada usia 34 hari. Nah kamu perhatikan di situ ya, ada di situ tulisannya developing eye, kemudian pembentukan ear, kemudian arm bud, kemudian ada juga leg bud, kemudian ada juga umbilical cord. Nah itulah dia kira-kira proses ketika berada pada fase 34 hari. Lalu kemudian kita masuk kepada fase 40 minggu. Nah kamu perhatikan tuh, salah saya, kita pergi ke sebelah sininya dulu gitu ya, yang 40 sampai 42 hari. Nah, di sini itu ada proses pendewasaan ataupun differentiation daripada mata. Supaya apa? Supaya matanya itu lebih terbentuk lagi dengan bagus gitu ya. Lalu kemudian ada finger buds. Terus kemudian untuk usia 47 hari itu pembentukan fingers juga. Terus kemudian pembentukan kaki ataupun jari-jari kaki. Kemudian di usia 16 minggu udah kelihatan tuh ya kan, sudah semakin menyerupai bayi. Lalu kemudian usia 40 minggu mendekati mendekati Natal. Natal itu maksud saya bukan Natal pasang pohon Natal Desember, bukan ya. Natal itu maksudnya di biologi adalah kelahiran. Nah, jadi mendekati pasca Natal, si bayinya itu bentuknya seperti itu gitu. Dia sudah punya rambut, itu kelihatan tali pusarnya, ya kan? Bahkan posisinya itu dia kayak benar-benar ngeringkuk ya, saya katakannya meringkuk untuk memudahkan proses persalinannya. Apakah nanti persalinan si bayi ini akan terlahir ya? Apakah nanti dia ini akan terlahir secara normal? Maksudnya itu ya kamu lah kalau perempuan normal melahirkan bagaimana ya kan? Itu yang yang vaginanya nanti di cutting oleh dokter, mengedan-ngedan atau dengan cara sesar, yaitu operasi. Kebanyakan kan di zaman sekarang itu untuk ngelahirin seorang baby itu dengan cara sesar gitu nah ya. Dan sekarang kita masuk kepada penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Nah, jadi kita masuk kepada penyakit-penyakit nih. Oke, kamu perhatikan baik-baik. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah penyakit gonor. Nah, penyakit gonor atau sering juga disebut sebagai kencing nanah. Kenapa disebut dia sebagai kencing nanah? Simple, karena pada saat dia kencing atau pada saat dia pipis yang keluar itu nanah dari alat kelaminnya. Ya kamu bisa bayangkan dong gimana rasa perihnya, gimana rasa sakitnya, ya kan, yang seharusnya kita mengeluarkan air kencing, tapi yang keluar dari alat kelamin itu adalah nanah gitu. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit gonor? Yang pertama, penyebabnya itu dikarenakan infeksi daripada bakteri. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Sekali lagi, Neisseria gonorrhoeae. Ini adalah jenis bakteri. Nah, sambil kamu perhatikan juga gambarnya gitu ya. Kenapa seseorang bisa terkena penyakit gonor? Satu tadi karena infeksi, kemudian yang kedua itu ya karena hubungan seksual gitu. Dalam artian itu gonta-ganti pasangan. Kita kan nggak tahu tuh seseorang itu ada terjangkit penyakit atau enggak gitu ya kan. Sementara orang tuh sembarangan aja gitu untuk melakukan seks terhadap si A, terhadap si B, terhadap si C. Makanya kan di sekolah, baik itu pada tahap primary school ataupun misalnya udah secondary school gitu ya, maksud saya itu kayak senior high school, itu kan ada ada pembelajaran tentang edukasi reproduksi gitu. Maksudnya itu adalah untuk menjaga supaya generasi-generasi muda itu terhindar dari penyakit-penyakit ini. Ini tuh penyakit yang menjijikkan gitu loh. Ini tuh penyakit yang bukan hanya menjijikkan tetapi akan menghancurkan masa depannya kamu juga. Nah, tadi yang pertama saya katakan penularannya adalah dengan infeksi gitu ya. Infeksi itu bisa terjadi yang pertama itu dari ibu ke anak. Maksudnya, jadi seorang ibu yang menderita penyakit kencing nanah ini misalnya ataupun penyakit gonor, apabila dia hamil, itu nanti pasti banget anaknya juga kena. Dan sedikit kemungkinannya anaknya terlahir normal. Yang ada bayi yang terlahir dari seorang ibu yang menderita penyakit gonor ini bisa saja itu nanti dia mengalami kecacatan fisik. Saya kasih contoh, misalnya nanti bayinya itu terlahir dengan satu tangan,
Atau mungkin dia terlahir dengan pipinya itu sebelah sini tuh nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Ya jelas nggak ada. Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini itu menggerogoti di dalam janinnya. Makanya saya katakan tuh tidak sedikit bayi yang bisa selamat dari bakteri Neisseria gonorrhoeae ini. Karena sifat daripada penyakit gonorrea ini itu ganas, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa gejala yang bisa yang bisa dikenali sebagai penyakit gonor? Yang pertama itu keluarnya nanah dari saluran kencing, itu udah pasti. Judulnya aja kencing nanah, pasti keluarnya adalah nanah. Terus kemudian rasa panas dan perih pada saat kencing. Gimana ya? Ya rasanya itu pokoknya saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas tuh ada rasa perih-perihnya, ada rasa panasnya pada saat mengeluarkan air seni. Kemudian, penyakit ini juga katanya bisa menyebabkan kemandulan. Ya kamu tahu dong mandul itu artinya apa, ya kan? Mandul itu sama aja reproduksinya itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa membuat anak. Padahal tujuan daripada pernikahan manusia antara perempuan dengan laki-laki tujuannya adalah untuk membentuk keturunan, untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak populasi manusia. Sementara dia mandul, kan kayak gitu. Lalu kemudian bagaimana proses penyembuhan daripada gonorrhoeae ini ataupun kencing nanah? Maka nanti dengan cara disuntikkan antibiotik, atau bukan disuntik ya, maksud saya itu diberikan antibiotik, tapi dengan catatan apabila dideteksinya itu cepat. Kalau misalnya lama dideteksi, maka nanti keburu bakteri ini tuh menyerang organ tubuh itu terlalu banyak, sehingga kalau sudah terlalu banyak yang rusak, sangat sulit untuk mengobatinya. Makanya selalu dilakukan penanganan secara dini. Kedua, yang kita bahas di sini adalah tentang herpes genital. Nah, herpes genital ini disebabkan oleh sebuah virus. Nama virusnya adalah virus herpes simplex, ataupun disebut juga dia sebagai HPV gitu. HPV bukan ya? Salah. Penyebabnya itu adalah virus herpes simplex. Nah, gejalanya bagaimana? Itu terasa sakit atau gatal di daerah kelamin dan timbul luka lepuhan berair ataupun luka terbuka. Jadi untuk herpes genital ini Elsa memang tidak bisa memberikan gambarnya karena sangat mainstream lah ya saya katakan. Kalau misalnya kamu kepo atau kamu pengen tahu bagaimana, kamu boleh search sendiri, tapi saya harapkan kamu searchnya itu, kamu carinya itu harus didampingi oleh orang tua masing-masing gitu ya, supaya nanti kamu enggak lari ke tab-tab selanjutnya. Nah, jadi untuk herpes genital ini itu terjadi rasa sakit dan juga terjadi rasa gatal yang amat parah itu di daerah kelamin ataupun di daerah kemaluan. Terus timbul luka lepuhan. Kamu tahu dong luka lepuhan. Luka lepuhan itu ibarat kata kayak apa ya saya katakan ya? Ibaratnya itu tangan, ya kan? Tangan kita tuh yang tersiram air panas. Pasti melepuh ya kan? Dan lepuhan itu, air-airnya itu yang dari lepuhannya itu berada di alat kelamin. Itu kamu bisa bayangkan tuh gimana rasa sakitnya gitu ya, Nak ya. Dan kemudian efek dari lepuhan tadi itu akan meninggalkan koreng. Dengan kata koreng itu atau dengan kata lain tuh kayak meninggalkan luka-luka yang terbuka gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan dong gimana rasa sakitnya. Dia sakit tapi gatal. Mau digaruk tapi sakit. Enggak digaruk, gatal. Kira-kira seperti itu untuk herpes genital. Lalu kemudian kita masuk untuk penyakit kutil. Kamu tahu kutil nggak? Itu dulu tuh. Pasti tahu dong ya. Kutil itu ya ibarat kata tuh kayak misalnya nih di tangan saya ya kan. Nah, kalau kamu perhatikan, ini di tangannya Lause sebelah kiri sini tuh ada tai lalat ya kan, bulat kayak gini nih. Nah, ini kan tai lalat ya. Misalnya aja nih saya katakan ini adalah kutil. Jadi kayak daging tumbuh, ada daging tumbuh yang secara liar atau sembarangan tuh tumbuh di tubuh saya. Gitu. Itulah maksud daripada kutil gitu ya, Nak ya. Nah, kutil ini apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah kelompok daripada virus. Nama virusnya adalah virus papilloma atau disingkat sebagai HPV. Nah, apa kepanjangan HPV? Yaitu adalah human papilloma virus gitu.
Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah timbul kutil di daerah alat kelamin, anus, paha, serta saluran kemih. Aduh, itu nggak tahu lagi gimana bilangkan sakitnya gitu. Kutilnya itu udah tumbuh di daerah kelamin, di daerah anus juga muncul. Kalau nggak salah sih ada ya, itu juga ada Lause berikan gambarnya, bisa kamu perhatikan gambarnya ya. Yang pertama kamu perhatikan tuh bentuk daripada virusnya, ya mirip-mirip kayak coronavirus sih sebenarnya ya kan. Strukturnya mirip gitu ya. Nah, strukturnya itu mirip kayak coronavirus. Nah, terus kemudian tapi ternyata ini adalah virus HPV. Dan virus ini tuh menyebabkan bentol-bentol, menyebabkan kutil itu di daerah alat kelamin, lalu kemudian di daerah anus, oh my god gitu ya, di daerah pantat, terus kemudian di daerah paha sampai ke paha-pahanya loh ditumbuhi oleh kutil-kutil tadi. Dan yang terakhir adalah saluran kemih. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak saluran kemih itu di mana? Saluran kemih itu di dalam perut, di dalam. Jadi kayak dengan kata lain tuh luar dan dalamnya itu diserang oleh si HPV ini ataupun human papilloma virus ini, diserang gitu. Tidak hanya bagian luar, kalau bagian luar itu kan paha, anus, dan satu lagi tadi adalah alat kelamin. Ternyata bagian dalamnya juga dirusak oleh si kutil ini, yaitu pada saluran kemih. Bisa ya dipahami ya. Lalu kemudian kita masuk kepada sifilis. Sifilis ini juga wow kalau saya katakan salah satu penyakit yang wow deh gitu. Sifilis ini 11-12 dengan penyakit gonor ataupun kencing nanah. Maksudnya itu 11-12 sama-sama ngeri, sama-sama sangat berbahaya gitu loh. Cuma meskipun sama-sama berbahaya, tapi masih ada obatnya dibandingkan dengan AIDS. Karena kan setelah ini kita akan bahas AIDS gitu ya. Jadi separah-parahnya kencing nanah, rasa sakit maksud saya ya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kencing nanah dan juga yang ditimbulkan oleh raja singa ataupun sifilis itu tetap masih bisa diobati. Nah, apa yang menyebabkan penyakit sifilis ataupun raja singa pada manusia? Jawabannya adalah karena infeksi daripada bakteri. Nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Oke, namanya adalah Treponema pallidum. Ini adalah jenis daripada bakteri. Bagaimana gejalanya? Gejalanya itu terdapat luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, nyeri pada tulang, ataupun sendi. Nah, kalau tadi itu pada kencing nanah, ya kan? Itu ketika kencing ngeluarin nanah, mengeluarkan nanah aja tuh rasanya udah sakit gitu ya kan. Nah, raja singa itu gejalanya tuh alat kelaminnya sampai luka gitu ya kan. Nah, alat kelaminnya bahkan rektumnya, lidahnya, bibirnya itu luka-luka. Nah, ya kayak borok gitu, jijik. Pokoknya orang yang menderita sifilis ini saya katakan jijik gitu, karena dia luka-luka, semua sekujur tubuhnya itu luka-luka. Kenapa dia bisa terserang penyakit ini? Jawabannya juga masih sama dengan gonorrhea tadi ya, yaitu dengan suka bergonta-ganti pasangan, free sex gitu. Jadi menyebabkan seseorang itu sangat mudah frekuensinya untuk terserang penyakit ini, si raja singa ini. Nah, efeknya apa? Efeknya dia tidak mengeluarkan kencing nanah, tapi mulai dari alat kelaminnya, penisnya, terus kemudian rektumnya, lidahnya, bibirnya itu mengalami kelukaan. Lalu kemudian dia akan merasakan nyeri dan juga merasakan dia akan merasakan nyeri pada tulang dan juga pada sendi. Itu sakit sekali rasanya. Bagaimana pengobatannya ataupun penyembuhannya? Yaitu sama seperti yang saya katakan tadi, si kencing nanah bisa diobati dengan diberikannya antibiotik, tetapi dengan catatan cepat-cepat dilaporkan ke dokter.
Kalau sudah ditemukan misalnya nih, kalau misalnya kamu sudah menemukan ada luka gitu ya, seperti gejala ini gitu, ada luka di daerah kelamin, bibirnya kamu juga luka, lidahnya kamu luka gitu, rektumnya kamu luka. Rektum itu di atasnya anus. Kalau misalnya kamu bingung, Miss, rektum itu di mana? Rektum itu di atasnya anus gitu. Jadi kayak anus itu bagian luar, di dalamnya anus tuh ada rektum. Rektumnya itu sobek. Itu sama aja kayak, maaf ya, itu sama kayak pada saat kita tapi kita itu keras. Terus setelah keras itu ada sudut-sudutnya, sehingga pada saat dikeluarkan itu menyebabkan sobek di daerah anus. Nah, kira-kira seperti itu luka yang terjadi di rektum. Oke. Jadi itulah dia yang yang disebut sebagai sifilis. Kamu bisa perhatikan gambarnya di sini, sengaja saya berikan contoh gambarnya. Ini sangat gimana saya katakan ya, saya sendiri melihat itu oh my god gitu loh. Nah, jadi di tangannya bintil-bintil itu sebenarnya bukan cuma bintil-bintil enak di tangannya, itu lukanya itu kebuka, mengering gitu. Jadi kalau misalnya kita berdekatan dengan orang sifilis itu baunya itu bukan karena bau badan gitu ya, tapi bau akibat luka-lukanya itu loh. Itu sangat spesifik gitu, gak enak, baunya, aromanya itu gak enak. Nah, terus kemudian bentuk daripada bakterinya itu bisa kamu perhatikan, itu kayak muter, kayak per gitu kan, muter ke atas dia. Nah, dia muter-muter gitu. Dan penyakit terakhir yang akan kita bahas di sini adalah tentang AIDS. Kalau AIDS ini sih sebenarnya udah sangat umum gitu ya. Sudah sangat umum, tetapi tetap pada setiap jenjang AIDS ini selalu dipelajari. Kenapa? Dibandingkan semua penyakit seksual, AIDS adalah salah satu penyakit seksual yang mematikan. Dan juga yang penyebarannya itu paling tinggi, paling gampang untuk menyebar, tidak mengenal kalangan. Maksudnya tidak mengenal orang miskin, tidak mengenal orang kaya, tidak mengenal orang standar, apapun itu, siapapun dia bisa terkena AIDS kalau gaya hidup seksnya itu tidak dijaga. Nah, itu dia ya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit AIDS? Tapi sebelum kita masuk ke penyebabnya, kamu pasti tahu dong kepanjangan daripada AIDS, ya kan? Sengaja di sini Lause tidak berikan kepanjangannya. Nanti ketika saya suruh kumpul catatannya, maka AIDS itu kamu harus bisa menyebutkan kepanjangannya. Dah? Penyebab daripada AIDS itu adalah karena virus. Nama virusnya adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, gejalanya bagaimana? Gejala orang yang terkena penyakit AIDS ini, gejalanya adalah dia akan merasa lelah terus-menerus, capek gitu ya. Dia akan merasa lelah terus-menerus, akan keringatnya itu over di malam hari, dan dia akan mengalami demam di atas 38 derajat Celcius. Normalnya manusia itu adalah 37 derajat Celcius. Kalau di atas 37,5, kamu itu sudah disebut sebagai demam. Makanya kan pada saat kita lagi COVID begini, kemanapun kamu pergi, ke mall atau kemanapun itu, pasti kamu akan ditermo nanti sama petugasnya. Dan ketika ditermo, kamu akan ketahuan nanti suhu tubuhnya. Kalau kamu itu masih 37, kalau kamu masih berada di bawah 37, maksud saya itu 36, berapa gitu, maka kamu bisa masuk. Berarti suhu tubuh kamu itu masih normal. Terus kemudian mengalami sakit kepala terus-menerus tuh sakit kepala dia. Nah, kemudian diare kronis. Diare kamu pasti tahu, setiap orang itu pada masanya pernah mengalami diare. Cuma di sini ada kata kronis, berarti udah parah banget tuh perutnya sakit gitu ya. Batuk kering serta sesak napas. Lalu kemudian mengalami pembengkakan kelenjar limfa selama lebih dari 3 bulan. Kelenjar limfa itu bisa di sini, bisa nanti di bagian sini, di mana-mana gitu ya untuk kelenjar limfanya. Maksudnya itu efek dari pembengkakannya. Bagaimana penyembuhannya? AIDS itu yang Lause tahu sampai detik ini belum ada obat yang bisa menanganinya. Kenapa? Sebenarnya kamu juga udah tahu, ini tuh penyakit yang sudah dari dulu tuh sering sekali dibahas gitu ya, baik di kalangan apapun itu. Karena AIDS yang diserang adalah sistem imun. Makanya kan di sini penyebab daripada AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus.
imunodefisiensi. Dengan kata lain, virus ini tuh menyerang sistem imun. Ibarat kata suatu negara tanpa tentara, bisa nggak bertahan negara itu? Nggak bisa. Atau dengan kata lain, nggak usah deh lo saya bilang negara tanpa tentara gitu ya. Itu ibarat kata tubuh tanpa roh, tubuh tanpa jiwa gitu. Tubuhnya doang kosong gitu, nggak bisa apa-apa. Pada akhirnya nanti dia akan mati. Kenapa? Karena itu tinggal tubuh doang. Perlindungan di dalam tubuhnya itu sudah nggak ada lagi. Tidak ada perlindungan apapun gitu. Jadi pada saat si penderita temannya datang atau dia berada di lingkungan orang yang pilek misalnya, ada orang pilek di depan dia yang kena gitu loh. Ada orang yang misalnya itu terkena virus, apalagi saya katakan ya, apalagi kalau kena corona langsung dead dia itu. Kenapa? Corona itu juga kan menyerang sistem imun gitu ya kan. Cuma kita masih bisa bertahan karena memang corona ini tidak terlalu mematikan bagi bagi manusia atau bagi orang-orang yang usianya itu masih muda gitu. Nah, jadi kalau orang yang terkena AIDS lalu kemudian dia terkena COVID lagi, udah langsung dead lah dia tuh, langsung masuk kuburan. Alasannya tadi karena dia tidak punya sistem pertahanan tubuh. Tubuhnya tidak bisa menangkal COVID-19 tadi. Tubuhnya tidak bisa menangkal herpes virus. Tidak bisa menangkal pokoknya menangkal mikroorganisme lain atau menangkal jenis penyakit lain yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga karena dia tidak punya tidak punya sistem kekebalan imun lagi, sistem kekebalan imunnya udah hancur. Jadi penyakit apapun, penyakit sesederhana apapun, sekecil apapun itu bisa membuat dia meninggal gitu. Ya, entah meninggalnya pada saat itu atau meninggalnya seminggu lagi atau meninggalnya 2 minggu lagi. Nah, itu tetap pada dasarnya nanti akan meninggal. Akan tetapi untuk mengetahui seseorang terkena AIDS atau tidak, itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Butuh waktu yang sangat lama. Jadi ibarat kata nih, hari ini dia melakukan free sex tuh dengan pasangan siapa gitu ya kan, gonta-ganti lah. Kan AIDS ini bisa menyerang manusia itu karena efek dari gonta-ganti pasangan. Nah, dia gonta-ganti pasangan. Lalu kemudian dia nggak tahu tuh kalau pasangan yang dia pakai yang terakhir ini sudah terkena AIDS, dia nggak tahu. Nah, terus kemudian bulan depan dia pergi ke dokter, dia mau cek nggak bisa. 3 bulan lagi dia ke dokter, dia mau cek nggak bisa gitu. 1 tahun lagi dia pergi ke dokter, dia cek nggak bisa juga. Jadi kapan itu sekitar 3 tahun sampai ke 5 tahun masa inkubasinya. Hari ini dilakukan, ketahuan nanti terkena AIDS itu sangat lama, masih sangat panjang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu yang dia serang itu adalah sistem imun. Untuk menghancurkan sistem imun ini butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi selama 3 tahun, selama 4 tahun itu virus tertanam di dalam tubuh untuk menghancurkan secara perlahan-lahan. Efek dari hancurnya pertahanan tubuh atau sistem imun, barulah si virus ini terdeteksi. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian penyembuhannya belum ada. Bagaimana cara penularan daripada AIDS? Yang pertama adalah dengan bergonta-ganti pasangan, itu sudah pasti. Lalu kemudian yang kedua dengan jarum suntik. Itulah alasannya kenapa satu orang itu menggunakan 1 jarum suntik. Kalau menggunakan jarum suntik secara bersamaan, ilmunya adalah jarum suntik itu ya kan, mau dia panjangnya 1 meter lagi, astaga, 1 cm atau misalnya 2 cm, ketika masuk ke dalam tubuh seperti ini ya kan jarum suntik, terus kemudian ditarik seperti ini jarum suntiknya, meskipun itu tubuhmu sendiri, itu jarum suntik sudah dipenuhi sama kuman dan dipenuhi oleh virus ataupun bakteri. Kenapa seperti itu? Karena di dalam tubuh kita memang banyak gitu, ada penyakit. Akan tetapi kenapa kita tidak terserang penyakit yang ada di sini? Karena imun kita kuat. Karena kita punya sistem pertahanan tubuh yang sangat bagus gitu. Ya kalau cuma sakit flu doang sih masih gampang gitu ya. Tapi misalnya ini contoh sederhana, misalnya kamu pergi sama cici kamu ke rumah sakit, terus jarumnya cuma ada 1. Jarum ini dipakai sama cici kamu untuk ngambil darahnya misalnya ya kan. Nah,
tangannya disuntik di sebelah sini, terus kemudian diambil darahnya, terus cuman dilap-lap doang nih kayak gini, dilap-lap, disiram alkohol dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian disuntikkan lagi ke kamu, ya udah, virusnya tadi, AIDS-nya tadi akan berpindah ke tubuh kamu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian dari ibu ke bayi juga, itu juga termasuk ya. Seorang ibu yang terserang penyakit AIDS, dia bisa menularkan virus AIDS-nya ini kepada bayinya melalui tali pusar, melalui rahimnya sendiri. Dan tidak sedikit bayi juga yang bisa selamat dari virus ini, karena pasti virus ini di dalam kandungan si ibu akan merugikan si janin juga gitu. Entah itu bayinya terlahir tanpa sistem imun, atau bayinya terlahir dengan kecacatan fisik juga. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk topik pembahasan kita Lause sudahi sampai di sini ya. Lause itu sebenarnya hanya menyelesaikan topik kita yang belum selesai. So, untuk minggu depan persiapkan dirinya kamu untuk ujian. Jadi saya katakan dari sekarang, dari 1 minggu sekarang, hari Jumat depan kita akan melakukan penilaian harian ataupun daily test tentang sistem reproduksi manusia. Oke nak, catat ini yang saya katakan, lalu kemudian dikumpulkan sama saya catatannya paling lama hari paling lama nih hari Kamis depan loh. Jadi saya kasih waktu yang sangat panjang untuk merapikan catatan kamu, mulai dari video saya yang part 1 lalu kemudian yang part 2 ini. Karena saya ingat Lause itu kita cuma ada 2 part, ya kan? Yang minggu lalu kan saya kasih tugas. Oke, kamu catat, sudah rapi buat catatan kamu, terus kemudian dikumpul nanti paling lama hari Kamis depan. Kalau bisa kamu kumpul sebelum hari Kamis lebih bagus lagi, supaya apa? Supaya kamu tidak kepikiran dengan tugas ini. Nah, kemudian untuk pertemuan kita kali ini, ya kan, karena sebenarnya kan video dari Lause ini sebenarnya singkat, cuman karena saya menjelaskannya memang banyak kata-katanya, jadi sisa waktunya kamu pergunakan untuk mengerjakan exercise dari saya. Ya, Lause akan berikan kamu exercise berupa pilihan berganda, kamu kerjakan itu dan dikumpulkan sekarang juga. Untuk batas waktunya kapan, nanti akan saya berikan batas waktunya melalui chat WA ataupun melalui chat Discord kita. Cuma di video saya infokan kamu harus mengerjakan exercise dari saya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk kepada topik yang baru ataupun bab yang kedua. Oke, selamat mengerjakan exercise dari saya dan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran kita minggu depan.